राधा कुंज बिहारी श्री श्री राधा रस की जय, राधा गोपाल की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा चक्र की जय, श्री श्री गौरानिताई की जय, श्री पंचतत्व की जय, segala pujian pada semua penyembah, segala pujian pada semua penyembah, segala pujian pada Sri Guru dan Sri Nitai Guru Premananda. Om Jnana Timirandasya Jnana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayine Nirvishesha Sunyavadi Pachakyare Sattare. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadarti Swapadam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakama Sri Guru Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajakam Sargana Raghunatam Talvavitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padana Saharananta Sri Sakalitam Cha Panchakalpatarvyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namaha. Namo Mahabhaganyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurabhise Namaha. Nityanandam Aham Nami Saranandam Karam Param Adinama Pradam Devam Avaduta Shiromani. Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Sakhitam. Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadriyam Sri Jagannathayate Nama. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namastute. Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bandhu Sute Devi Pranamami Harite. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaurabhakta. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Krishna
Divya Cari Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Selamat datang di Dada Punjabi Hari Ashram. Malam ini kita lanjut membaca dari Bhagavad Gita bab 8 sloka ke-4. Adibhutam Saro Bhava Purusas Jadi Daivatam Adhyatma Aham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purascadi Daivatam Purasas Jadi Daivatam Adiyatnya Ham Evatra Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purasascha Didaivatam Adiyatnya Hamevatra Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purasascha Didaivatam Adiyagyo Evatra Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purusascha Didaivatam Adiyagyoham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purusascha Didaivatam Adiyagyoham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purusascha Didaivatam Adiyagyoham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purusascha Didaivatam Adiyagyoham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava Purusascha Didaivatam Adiyagyoham Evatra Dehe Deha Britam Vara Adibhutam Sarvabhava
Adibhutam Sarvabhavam Sascadi Devatam Purusasya Devatam Adiyatmam Evatra Adiyatmam Devatam Adibhutam, the physical manifestation, perwujudan badan material. Perwujudan badan material. Sara constantly changing, terus menerus mengalami perubahan. Terus menerus mengalami perubahan. Bahwa nature, alam material. Alam material. Purusa di universal form, bentuk alam semesta, Bentuk alam semesta. including all the demigod, termasuk semua para dewa seperti matahari dan bulan, like the sun and moon, Cha and dan Adi Daiwatam Adi Dewatam called Adi Daiwa, disebut Adi Daiwa. Adi Yajna, the super soul, roh yang utama roh yang atau Paramatma. atau Paramatma. Aham Ae, dalam kurung Krishna aku. Aku Ewa certainly, pasti. asli. Atra in this, dalam ini. Dalam Dehe Dehe body, badan. badan. Deha Britam Deha of the embodied, yang mendapatkan badan. yang mendapatkan badan. Wara of best, oh yang terbaik. Oh yang terbaik. Terjemahan dalam bahasa Inggris. Oh best of the embodied being. Oh yang terbaik dari roh yang mendapatkan badan. The physical nature which is constantly changing. Alam material ini terus mengalami perubahan, is called adibhuta, disebut sebagai adibhuta ataupun manifestasi material. The universal form of the Lord, yang bentuk semesta dari Tuhan, yang which is include all the demigod, yang mana termasuk juga semua dewa-dewa ataupun semua para dewa, like those of sun and moon, seperti halnya bulan dan matahari, is called Adidewa. Semuanya ini disebut sebagai Adidewa. And I, dan aku. Siapa ini dijelaskan? The Supreme Lord, Tuhan yang Maha Esa, represented as the super soul in the heart of every embodied being, yang hadir atau dan aku adalah Tuhan yang Maha Esa yang direpresentasikan sebagai Paramatma di dalam hati setiap roh yang memiliki badan. I am called Adiyatnya, dan saya disebut sebagai Adiyatnya, or the Lord of Sacrifice, ataupun penguasa dari semua korban suci. Jadi tiga hal ini menjawab pertanyaan Arjuna sebelumnya. Siapa itu penikmat korban suci? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Sang Roh? Siapa itu para dewa dan sebagainya? Dan di sloka ini itu pertanyaan-pertanyaan Arjuna dijawab oleh Sri Krishna. Ya. Pokok penjelasan dari Srila Prabhupada. The physical nature constantly changing. Jadi badan material ini akan selalu berubah. Material bodies generally pass through 6 stages. Badan material ini umumnya mengalami 6 jenis, 6 tingkat perubahan. Ya. Dia born, yang pertama dia dilahirkan, dia grow, kemudian tumbuh berkembang. Ya. They remain for some duration of time.
Mereka bertahan hidup selama kurun waktu tertentu. They produce some byproduct, kemudian dia menghasilkan sesuatu, ya. They dwindle, kemudian sudah mencapai puncak usia, mulai merosot lagi. Dwindle artinya mulai merosot, ya. And then they vanish. Dan akhirnya menghilang entah kemana, ya. Tinggal buat pade, ya. Tinggal ngaber saja, ya. This physical nature is called adibuta. Dan semua badan-badan material ini ataupun fisik material ini disebut sebagai adibuta, ya. It is created at a certain time, certain point, and will be annihilated at a certain point. Badan material ini ataupun alam material ini, ya, diciptakan dalam kurun waktu tertentu dan juga akhirnya dilebur ataupun, ya, mengalami dilebur, ya, dihabisi pada kurun waktu tertentu. The conception of the universal form of the Supreme Lord. Konsepsi tentang bentuk alam semesta Tuhan Yang Maha Esa, which is include all the demigod, yang termasuk juga semua para dewa, and their different planet, dan juga planet-planetnya yang berbeda-beda, is called Adi Dewata. Jadi sekarang kita mengerti dua istilah ini, ya. Apa itu disebut dengan adibuta? Alam material dan badan-badan material yang diciptakan dalam kurun waktu tertentu dan akhirnya mengalami peleburan ataupun mati pada kurun waktu tertentu. Dan badan-badan material ini tadi sudah dijelaskan mengalami 6 perubahan. Apa itu? Lahir, kemudian berkembang, kemudian, ya, bertahan pada kurun waktu tertentu, dan kemudian byproduct ataupun menghasilkan, ya, kemudian setelah puncak umur mulai merosot lagi, dwindle artinya merosot, dan akhirnya, ya, mengalami kematian. Dan kita sudah melewati perubahan ini, ya. Seperti saya sekarang sudah puncak, sudah mulai menurun ini, menurun tangga, karena sudah mencapai puncak umur mungkin 50-60 itu, ya. Sekarang sudah mulai 70, 71, 72, 78, dan akhirnya tinggal menunggu diabetes saja, ya. Ya, itulah, ya, ciri daripada badan manusia itu. Dan kemudian apa yang disebut adiyatnya, ya. Jadi, ya, adiyatnya ini adalah penikmat korban suci, yaitu yang disebut sebagai Adi Dewata, yaitu personal Tuhan Yang Maha Esa dan para dewa, termasuk planet-planet beliau seperti matahari dan bulan dijelaskan. And present in the body along the individual soul is the super soul. Dan hadir juga dalam badan yang sementara ini, yaitu sang roh dan sang Paramatma, ya. A plain representation of the Lord Krishna. Dan sang Paramatma ini adalah wakil sebagian daripada Tuhan Sri Krishna. The super soul is called Paramatma or Adiyatnya. Roh yang utama ini disebut sebagai Adiyatnya ataupun Paramatma atau roh yang utama. And situated in the heart. Dan juga sang Paramatma ini juga bersemayam di mana? Di dalam hati kita, ya. The word Eva is particularly important in the context of this verse, because by this word the Lord stresses that Paramatma is not different from Him. Kata Ewa di dalam sloka ini sangat penting, yang artinya bahwa
antara super soul ataupun roh yang utama dengan Sri Krishna tidaklah berbeda. Artinya sang Paramatma ini, roh yang utama tidak berbeda dari Sri Krishna sendiri. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul. Super soul ataupun roh yang utama, ya, ataupun Paramatma, ya, ataupun personal Tuhan Yang Maha Esa sebagai Paramatma, duduk di samping roh yang individual ataupun roh individu ataupun sang jiwatma, is the witness of individual soul activities. Dan Paramatma ini, ya, ataupun personal Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam di dalam hati kita, beliau adalah sebagai saksi dari segala kegiatan-kegiatan kita, ya, kegiatan daripada sang jiwa ini. And is the source of the soul's various type of consciousness. Dan sang Paramatma ini juga dalam merupakan sumber dari berbagai kesadaran sang makhluk hidup. Ya. The super soul give the individual soul an opportunity to act freely. Dan roh yang utama ini memberikan kebebasan kepada sang jiwa, kepada sang roh untuk bertindak, ya. Act freely, bertindak secara bebas, and witness its activities. Tetapi beliau juga memperhatikan kegiatan sang jiwa ini. Yang di dalam Bhagavad Gita di sloka yang lain dijelaskan, diberikan contoh seperti antara Paramatma dan Atma ini, atau jiwa dan super soul dan Paramatma ini, seperti dua burung yang dengan warna yang sama hinggap di sebuah pohon yang berwarna hijau juga, ya. Satu burung asik dia menikmati buah dari pohon itu, dan satu burung lagi hanya menyaksikan. Nah, burung yang menyaksikan kegiatan burung yang lainnya yang menikmati buah dari pohon itu adalah Paramatma, dan burung yang satunya yang menikmati buah ini adalah sang jiwa. Itu dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian perbandingannya menjadi lebih jelas, ya. Dan karena dia menyaksikan segala kegiatan sang jiwa ataupun burung yang satunya ini, maka sang Paramatma ini yang mengantarkan, ya, apa yang menjadi yang akan dicapai dalam kehidupan berikutnya ataupun dalam kehidupan ini, seperti itu, ya. Apakah dia akan lahir lagi jadi manusia ataupun jadi binatang, apa dan sebagainya, ya. Karena sang Paramatma yang mengerti apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya, ya. Dan kecenderungan sadar pada jiwa atau roh yang individu ini adalah lupa dengan apa yang telah dia lakukan. Tapi Paramatma mencatat semuanya. Karena Paramatma adalah yang maha tahu. Beliau adalah Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam dalam hati kita. Karena itu kita tidak bisa membohongi. Kalau kita kemudian mendapatkan penderitaan, mendapatkan kecelakaan, sakit dan sebagainya, ya, jangan menyalahkan orang lain, ya. Jangan juga belum meluasan, ya. Kalau santet atau kenapa, ya. Itu kita harus pahami bahwa itu adalah semua dari reaksi perbuatan buruk kita. Karena itu kita harus menderita. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki, untung, yang berdagang untung gede, ya. Saya mengingatkan kan pisaga, saya ingatkan Tuhan kan, nah udah naga nih, kerja keras naga nih, ya, beli cengkeh, beli coklat, ya, kemudian ngabuk ke Palu, untung gede, saya ingat, ya. Ingatkan beli mobil baru, ya. Ya. Dan itu juga adalah hasil dari karma baik kita yang lampau, ya. Dan sekarang kita memetiknya begitu. Dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang tidak habis kita nikmati pada saat ini, itu juga akan kita nikmati dalam kehidupan berikutnya. Karena itu dalam kehidupan material ini akan selalu terjadi perputaran ini, ya.
Nah, bagaimana kita menghentikan perputaran ini? Itulah Bhagavad Gita mengajarkan kepada kita. Ya. The super soul give the individual soul opportunity to freely act with and witness his activity. Jadi roh yang utama ini memberikan sang jiwa kebebasan untuk bertindak, tapi beliau tetap menyaksikannya. The function of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna consciousness devotee engaged in transcendental service of the Lord. Ya. Fungsi dari semua manifestasi yang berbeda-beda ini dari personal Tuhan Yang Maha Esa secara otomatis dapat dipahami dengan baik, become clarified, artinya menjadi jelas, menjadi for the pure Krishna consciousness bagi para penyembah murni Tuhan yang selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan cita bakti rohani kepada Tuhan. The gigantic universal form of the Lord is called Adi Dewata. Bentuk alam semesta Tuhan disebut dengan Adi Dewata. Is completed by the and contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in His manifestation as person. Dan bentuk alam semesta dari Tuhan ini adalah merupakan objek meditasi atau objek pemujaan bagi umat ataupun roh-roh individu ataupun orang yang ataupun umat manusia yang berada tingkat kurang cerdas ataupun tingkat paling bawah. Ya, neophyte artinya tingkat awal dalam kesadaran Tuhan. Karena mereka tidak mampu untuk memahami ataupun mendekati ya Tuhan dalam bentuk Paramatma. Ya, dalam manifestasi Tuhan dalam bentuk sebagai Paramatma. The neophyte is advised to contemplate the universal form of Virat Rupa. Karena itu bagi para pemula dalam kesadaran Tuhan ini, mereka dianjurkan untuk memuja bentuk semesta Tuhan. Karena itu kita melihat di masyarakat umat manusia ini berbagai macam tingkat-tingkat kesadaran ataupun berbagai macam tingkat masyarakat manusia, dan setiap tingkatan masyarakat manusia ini pasti mempunyai objek pemujaannya masing-masing. Ada yang memuja pohon-pohon, memuja sungai, memuja alam dan sebagainya. Ya. Bahkan kita pun sebagai umat ini kita juga melakukan itu. Ya. Tapi dengan makna yang berbeda. Ya, karena kita berterima kasih atas semua binatang, pohon-pohon, buah dan sebagainya karena mereka mendukung kita di dalam pelayanan bakti. Ya. Tapi kita tidak memuja mereka sebagai Tuhan, tapi mereka kita memuja ataupun umat kita memuja itu semuanya sebagai bagian daripada ciptaan Tuhan yang membantu kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Virat Rupa universal, bentuk alam semesta. Virat Rupa, Virat Purusa, whose leg are considered to be the planet. Dan ada bentuk Virat Rupa ini ataupun bentuk semesta Tuhan ini, yaitu menjelaskan bahwa planet-planet bawah, Sutala dan sebagainya, atau 9 planet ke bawah, ya, itu disebut sebagai kaki dan betis Tuhan. Ya. Kemudian whose eyes are considered the sun and moon, dan kemudian planet-planet yang lebih di atas disebut kepala, dan bulan dan matahari dijelaskan sebagai mata dari Tuhan. Whose head is considered upper planetary system, dan bagian kepala itu dijelaskan sebagai susunan planet yang lebih di atas lagi seperti itu. Jadi itulah penjelasan tentang apa itu Adi Dewa, Adi Buddha, dan Adi Dewata. Ya. Jadi sekira
Itu yang dapat Titian sampaikan pada malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Jadi kita pelajaran singkat malam ini karena sudah persiapan untuk kita ya supaya para kita ini memperoleh kesempatan untuk melakukan kita ya silakan Prabu. Jadi dari pernyataan pelajaran tadi bahwa kita untuk bisa bebas itu harus mengembangkan bakti. Katakan bakti itu bersifat kekal dan juga harus menerima guru. Nah, di dalam Caitanya Caritamrita ada sadhu sangha sastra Sarwa Sastra. Lawa Matra Sarwa Sidim Hoi. Dikatakan bahwa semua sastra mengungkapkan bahwa orang yang sudah melihat sekejap saja guru kerohanian itu akan mendapatkan kesempurnaan. Bagaimana halnya orang yang sudah lama itu mengenal guru kerohanian, namun dia berpaparan tidak mendapatkan kesempurnaan dibandingkan dengan orang sekejap. Itu bagaimana pernyataan ayat itu? Ya. Jadi memang untuk kita bisa maju di dalam proses bakti, kita perlu guru rohani. Ya, tidak seorang pun bisa mendekati Tuhan tanpa guru rohani. Contohnya Dhruva Maharaj, dia ingin mendekati Tuhan. Karena itu ibunya menyuruh dia pergi ke tengah hutan untuk bermeditasi kepada Tuhan. Ya. Jadi karena itu Tuhan Sri Vishnu mengirim Narada Muni untuk mengajarkan kepada Dhruva Maharaj. Karena tanpa diajarkan oleh guru kerohanian yang dapat dipercaya, yang mengerti proses ini, apa yang dilakukan oleh sang jiwa yang bodoh. Dan dia akan mengarang cara-cara tersendiri untuk memuja Tuhan. Ya. Dan itu bukan cara untuk memuji Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Harus cara itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak bisa berspekulasi untuk mendekati Tuhan. Karena itu jelaskan ya, dalam setiap langkah kehidupan spiritual kita memerlukan karunia guru. Ya, dijelaskan sadhu guru Vaishnava. Ya. Yang berkaitan dengan sloka tadi, sadhu sangha sarwa satra hoi, lawa matra sadhu sangha sarwa siddhi hoi. Ya. Sadhu sangha sarwa satra. Jadi semua sastra sudah menyimpulkan bahwa pergaulan dengan sadhu, dengan guru, dengan Vaishnava itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Dan pergaulan hanya sesaat dengan sadhu guru Vaishnava, orang akan mendapatkan segala kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan yang di sini dimaksudkan apa? Yaitu kita menempuh jalan bakti ini. Kita melalui proses jalan bakti ini, maka kesempurnaan dijamin akan dicapai. Itu maksudnya. Karena itu, bagi orang yang sudah menerima guru kerohanian yang dapat dipercaya, hendaknya bertanya dengan teliti apa yang harus kita lakukan kepada guru. Bukan begitu kita menerima karunia diksa dan besok sudah lupa dengan guru. Saya sudah punya guru, saya bebas melakukan apa saja. Itu juga sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya. Karena kita belum tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid kepada guru. Ya. Memang karunia guru, karunia sadhu guru Vaishnava itu luar biasa. Bahkan hanya dengan menerima mahaprasad saja seorang bisa pulang ke dunia rohani. Contohnya itu sepenuhnya Ramanuja, ya. Beliau bersama murid-murid beliau, ya. Kemudian pada suatu perjalanan beliau berhenti di dekat sebuah kolam atau danau, begitu kemudian beliau pesat dan sisa persat beliau buang ke dalam kolam itu. Kemudian ikan-ikan itu makan sisa persat beliau, pesatnya.
Dan beberapa saat kemudian ikan-ikan itu sudah keluar dengan tangan empat melangkah dunia rohani. Ya. Dan kemudian para penjemaah ataupun murid-murid dia bertanya, oh guru marah, ya berat. Kita kami mengerti akhirnya betapa Maha Pesat itu sangat luar biasa, bisa membebaskan roh yang terikat ini. Ya. Hanya sekali saja mereka mendapatkan Maha Pesat, mereka sudah terbebaskan. Tapi kami sudah setiap hari menerima Maha Pesat dari Anda, tapi kenapa kami masih memiliki badan mati, tidak mencapai pembebasan? Ya. Karena ikan-ikan itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kalian belum memiliki keyakinan yang penuh pada Maha Pesat, dan juga kalian masih melakukan banyak kesalahan. Karena itu di dalam proses Setan Krishna ini kita harus mengikuti 4 prinsip: menghindari 10 kesalahan dan berjapa dengan baik setiap hari minimal 16 putaran. Kan itu prinsip dasar yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Dan juga harus selalu kita tekun dalam bermacam aktivitas real, yaitu pelayanan bakti seperti itu. Jika tidak demikian, apalagi kalau kita melakukan Vaishnava aparat, bagaimana kita bisa dibebaskan? Vaishnava aparat, guru aparat itu adalah kesalahan-kesalahan yang hampir tidak termaafkan. Bahkan itu akan mencabut biji benih bakti itu sendiri. Dan karena Vaishnava aparat, guru aparat itu dijelaskan sebagai gajah ngamuk. Ya. Dalam Chaitanya Charitamrita, percakapan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Srila Rupa Goswami itu dibahas. Ya. Ketika guru memberikan diksa kepada seorang murid, guru sebenarnya memberikan benih bakti itu kepada murid. Dan murid itu harus memelihara benih bakti ini dengan menyiraminya. Menyirami itu dengan apa? Dengan Sravanam Kirtana, pelayanan bakti. Maka dengan demikian, ya, murid itu dijelaskan sebagai garda, sebagai tukang kebun yang harus menjaga pohon bakti itu. Jika dia terus teliti menjaga pohon bakti ini akan terus tumbuh. Bahkan menyembus alam semesta material ini, melewati sungai Wiraja, sampai di Vaikuntha Loka, dan di Vaikuntha Loka dia seperti pohon melata, kan seperti pohon kacang. Itu kan dia melilit begini. Kalau tidak diberikan pagar ataupun tiang, ya, dia tidak bisa naik terus. Nah, begitu pula jelaskan bakti lata ini, benih bakti ini adalah pohon melata, pohon yang berputar seperti ini, dan nantinya akan sampai pada kaki Padma Krishna. Itulah sebagai tiang penyangga ataupun penopang daripada tumbuhan bakti ini. Dan di sana kalau terus ini disirami dengan Sravanam Kirtana, dijaga dengan baik, dibersihkan kebunnya dan sebagainya, ya, kita menjaganya supaya tumbuhan bakti ini tumbuh subur dan akhirnya dia berbuah dan berbunga di sana. Buahnya apa? Adalah Krishna Prema Bakti. Ya. Tukang kebunnya masih di dunia material ini, buahnya sudah di sana, tapi bisa dinikmati juga di dunia material ini. Tapi ada bahaya yang besar. Pertama, ketika kita tidak hati-hati dalam menyirami pohon ini, ya, selain tumbuhan bakti ini, ada juga gulma-gulma ataupun rumput-rumput liar yang akan tumbuh. Kalau kita tidak mencabuti rumput-rumput liar ini, lama-lama rumput-rumput liar ini yang disebut gulma-gulma ini akan menjadi tumbuh besar dan mengalahkan tumbuhan bakti ini. Tumbuhan baktinya makin mengkerut, makin pirat, ya, rumput-rumput ini yang alang-alang ini yang makin besar. Ya. Artinya apa yang dibandingkan dengan rumput-rumput liar, gulma-gulma ini adalah keinginan-keinginan material selain keinginan untuk bakti ini. Ya, yaitu laba puja pratishta, keinginan untuk mendapatkan keuntungan material, keinginan-keinginan untuk mendapatkan puja, pujian dan nama baik dan sebagainya. Pratishta artinya mendapatkan penghormatan, kemasyhuran dan sebagainya seperti itu. Ya, selain anarta yang kasar, yaitu berupa kenikmatan material.
objek mati dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan ada yang lebih berbahaya lagi adalah hati mata ataupun gajah ngamuk. Bayangkan kalau taman kita yang kecil ini di halaman ini kemudian ada gajah, ya. Jangankan dia ngamuk, jalan-jalan aja di sini semuanya sudah hancur kan? Ya. Karena itu Waisnawa, para guru, aparat dibandingkan seperti hati mata ataupun gajah ngamuk yang akan mencabut dan menghancurkan bakti itu. Walaupun dijelaskan jutaan kali penjelmaan kita mengucapkan nama suci, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Ya, karena aparat ini, guru aparat dan Waisnawa aparat ini akan bertindak seperti cakra, akan menghabisi ya, orang yang melakukan aparat ini. Seperti itu. Dan bahayanya juga bukan hanya dia saja yang masuk neraka, dia akan menyeret semua keluarga leluhurnya untuk masuk neraka. Karena itu kita sebagai penyembah hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai kita melakukan Waisnawa aparat dan guru aparat. Sia-sia kita sudah mendedikasikan hidup kita, ya, puluhan tahun bahkan seumur hidup kita untuk menjadi penyembah dengan harapan kita bisa pulang ke dunia rohani, tapi malah kan sebaliknya kita jatuh ke neraka. Betapa ironisnya kan? Ya. Mestinya kita menyelamatkan orang tua kita melalui proses bakti ini seperti Prahlad Maharaj yang menyelamatkan 21 generasi, ya, karena dia menjadi penyembah murni Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melakukan Waisnawa aparat, membuat diri kita merosot ke neraka dan juga menarik leluhur kita, saudara kita, keluarga kita masuk neraka. Ya. Karena itu kita semuanya harus berhati-hati. Dan karena itu Prabhupada mengingatkan kita, ya, dan semua sastra, semua guru kerohanian, semua acarya mengingatkan kita untuk tidak melakukan 10 kesalahan ini terhadap nama suci Tuhan. Gitu. Ya, sudah paham sekali. Bagaimana dengan biasanya di masyarakat di Prabu yang Ya. Dia percaya pada Krishna, sering yang bergaul dengan masyarakat ini. Pak Krishna tuh rajanya alam semesta, dia bisa memperlihatkan butuh siu gitu. Iya. Tapi dia tidak melakukan sadhana tuh ada apa, hanya apa dia dulu pernah punya bakti apa menurun ya, apa bagaimana nanti mau meningkat atau punya sadhana gitu. Ya. Paling tidak dia mengerti tentang Krishna dan sebagai Tuhan. Itu adalah awal bagi kesadaran mereka. Karena mereka belum mendapatkan pergaulan, mereka belum mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Karena itu pergaulan dengan para penyembah sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau bisa Prabu dengan membagikan persat, karena itu sekarang membagikan persat sangat penting sekali. Ya. Dan ini menjadi program di seluruh dunia. Prabhupada menyuruh kita membagikan persat ini. Terlebih bagi kita di Indonesia dalam kesulitan sekarang ini tidak bisa mengajarkan, tidak bisa kirtan di luar. Paling tidak kita berbagi karunia membagikan persat. Ya. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan bahwa yang kita bagikan itulah persada. Artinya kita masak dengan cara yang baik dan benar, kemudian kita persembahkan, dan apa yang kita persembahkan itulah yang kita bagikan. Sehingga mereka mendapatkan ajata seperti yang keuntungan yang tanpa mereka sadari gitu. Karena siapapun yang mendapatkan persada, mereka pasti akan berubah. Contohnya siapa yang Bill Gates ya, yang di Amerika pada waktu masih muda, masih mahasiswa, dia sangat miskin sekali. Bahkan mungkin jarak 1 mil ataupun berapa puluh kilometer, ya, dia datang ke asrama setiap hari hanya untuk mendapatkan persada. Ya. Tapi setelah dia menjadi kaya raya, ingat dengan itu dan berterima kasih pada organisasi Prabhupada ini, dia sangat hormat karena dia mendapatkan persada itu. Ya.
Jadi itulah pentingnya kita membagikan pesan, akan merubah orang dari dalam. Ya. Jika tidak dalam hidup ini, pada kehidupan berikutnya pasti dia akan memperoleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaan bakti ini, memperoleh pergaulan dari satu guru Vaishnava. Ya. Jadi itu yang penting, ya. Karena itu kita bagaimana kita bergaul dengan masyarakat supaya mereka tidak tersinggung, bahkan menjadi tertarik untuk, ya, karena melihat kita baik dan sebagainya, sehingga mereka tertarik untuk bisa ikut ataupun mengerti. Paling tidak mereka tidak menentang seperti itu. Itu sudah untung bagi mereka. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti tadi Pak bilang bahwa Vaishnava Bharat pesan seperti yang sendiri Ustaz, boleh dibilang rajin pelayanan atau apa rajin, tapi desa mana pikiran saya bahkan bicara saya bertengkar sama pihak lain. Bagaimana tentang efek pelayanan saya rajin? Iya, rajin di satu sisi dengan bertengkar satu sisi, itu hal yang berbeda, Prabu. Rajin itu tetap akan mendapatkan hasil yang baik pula, ya. Tetapi bertengkar dengan para penyembah itu adalah hal yang sangat buruk, ya. Karena itu menimbulkan Vaishnava aparat. Ya. Jangan berpikir bahwa yang disebut Vaishnava hanya satu guru Vaishnava yang maju, tidak. Mereka semua yang sudah mengucapkan nama suci Tuhan, ikuti 4 prinsip, apalagi sudah menerima diksha dari guru kerohanian, ya, maka kita harus menghormati semua itu sebagai saudara-saudara kita, sebagai penyembah, sebagai Vaishnava. Ya. Jika kita memiliki dasar pemikiran seperti ini, kita bisa terselamatkan dari kecenderungan untuk berbuat salah. Karena itu yang terbaik bagi kita semua adalah mengambil posisi rendah hati, prena tapi sunicena, karoriwa sahisnuna, amanina madanena, kirtania sadahari. Jadikan diri kita lebih rendah daripada rumput di jalan. Jadi lebih toleransi dari sebatang pohon. Kan itu jelas kan? Dan selalu siap untuk memberikan penghormatan kepada semuanya tanpa kita menuntut untuk dihormati. Hanya dengan tindakan seperti ini, dengan sikap seperti ini, kita niat sadahari, kita bisa terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna, bisa berjapa dengan aman tanpa gangguan seperti itu. Karena kalau kita sudah bertengkar, nyemak japo gentar malas, aku gentar japo, karena ada kemarahan di dalam hati kita, dan kemarahan ini akan merusak kesadaran kita seperti itu. Dan kemarahan itu adalah di bawah pengaruh dari 3 sifat alam, khususnya rajas dan tamas seperti itu. Dan kita mengikuti proses dalam Krishna, mengikuti 4 prinsip, menghindari kesalahan, makan prasada, dan artinya kita kan untuk keluar dari pengaruh 3 sifat alam ini. Bahkan kita harus mengatasi sifat satwam menjadi wisuda satwam gitu. Ya. Karena itu kita perlu hati-hati dan saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan kerjasama itu yang selalu diajarkan oleh Prabhupada, oleh guru-guru kita semua. Ya. Tolerate and cooperate. Ya. Toleransi, kenapa kita harus saling toleransi? Karena kita datang dalam kesadaran Krishna ini dari latar belakang yang berbeda-beda, dalam tingkat kesadaran juga yang berbeda-beda. Karena itu kita harus saling toleransi. Nah, kenapa kita perlu kerjasama? Karena kita tidak bisa menjadi penyembah sendirian, ya. Melakukan pelayanan juga tidak bisa sendirian. Karena itu Prabhupada mengajarkan pengetahuan ini di seluruh dunia, dan kita juga mengajarkan hal ini untuk supaya lebih banyak lagi yang kita ajak berbakti.
untuk kita berbagi tugas, untuk kita berbagi pesan, seperti itu, untuk berbagi pengetahuan juga. Ya. Alangkah indahnya kalau kita selalu berbagi, kan? Ya. Itulah namanya persaudaraan. Ya. Ini yang harus kita tingkatkan. Apa yang negatif kita kurangi, kita tinggalkan. Apa yang positif yang mendukung bakti kita, itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita pupuk. Ya. Masih ada pertanyaan? Dari satu. Ya. Jadi, seperti apa yang dijelaskan dalam sastra bahwa waktu Krishna memperlihatkan bentuk Wirarupa kepada Arjuna, jadi Arjuna itu merasa takut dan segera disuruh Krishna itu kembali ke bentuk semula. Ya, itu baca Prabhupada 11 Bhagavad Gita. Ya. Jadi Arjuna selaku murid Krishna, kenapa merasakan takut seperti itu? Ya, karena bentuk Wirarupa alam semesta itu sangat menakutkan. Itu kan dilihat di sana bagaimana semua alam semesta, semua pahlawan-pahlawan Kurukshetra itu masuk lewat mulut Krishna yang besar, yang menyala, dan taring-taringnya yang sudah mengeluarkan api yang besar seperti itu. Bapak Prabu membayangkan melihat orang yang ditelan oleh raksasa besar itu, Prabu senang apa takut? Ya. Ya. Kan Arjuna sebagai orang yang penyembah, yang punya hati yang lembut, melihat kejadian seperti itu sangat menakutkan baginya. Ya. Karena itu Arjuna menginginkan supaya Krishna meninggalkan bentuk alam semesta itu dan kembali kepada bentuk tangan dua. Dalam bentuk tangan dua juga dia menyampaikan sembah sujud dari belakang, dari depan, dari samping ribuan kali untuk minta maaf seperti itu. Dan kemudian dia ingin supaya Krishna kembali dalam wujud tangan dua. Karena itu yang paling mendamaikan, yang paling menyejukkan, yang bisa diajak bicara, yang biasa ya mereka tergantung sebelumnya pada Krishna seperti itu. Nah, ya. Akhirnya disimpulkan bahwa hanya Krishna yang mampu menunjukkan semua itu. Itu yang harus kita petik dari kesimpulan bab 11 dari Bhagavad Gita itu. Adakah pernah dijelaskan di dalam kitab suci kepribadian lain, apakah Brahma ataupun Siwa ataupun Indra ataupun dewa mana yang dianggap paling hebat begitu, bisa menunjukkan wujud alam semesta dan kembali menunjukkan tangan empat dan sebagainya. Seperti tadi pagi ya kita menjelaskan bagaimana Krishna bisa membunuh Agasura yang begitu besar dan sudah menelan semua teman-temannya yang sudah pingsan di dalam perut ular itu, dan kemudian Krishna mengeluarkannya dan menghidupkan kembali seperti itu. Ya. Adakah yang bisa seperti itu? Dan kemudian Krishna juga menelan kebakaran hutan, menyuruh teman-temannya tutup mata saja sebentar, jangan takut. Kemudian setelah Krishna menelan semua kobaran api itu, sekarang buka matamu, udah aman, sudah tidak ada api lagi seperti itu. Ya. Bisakah orang yang bisa mengangkat bukit Godha selama 7 hari 7 malam? Ya. Itulah Krishna. Bisa melakukan segala-galanya. Bisa menjadi anak sapi, menjadi anak-anak gembala sapi. Ya. Dan selama 1 tahun mereka, ibu-ibu dan induk-induk sapi di Vrindavan menyusui Krishna dalam wujud sebagai anak sapi dan anak-anak gembala sapi. Bisakah ada yang melakukan seperti itu? Hanya itu dengan membaca bab 10 atau skanda 10 Srimad Bhagavatam, itu harusnya menambah keyakinan kita bahwa Krishna lah Presiden Tuhan Yang Maha Esa, karena belum mampu melakukan hal-hal yang di luar, bahkan yang tidak mampu dilakukan oleh para dewa sekalipun. Ya. Indra menguji Krishna dengan mengguyur Vrindavan dengan hujan yang lebat, dan Krishna kemudian mengangkat bukit Godha hanya dengan kelingkingnya. Artinya apa? Indra, iya, menganggap dirimu begitu hebat, ini ya, sebesar kelingking ini saja kehebatanmu. Itu sebenarnya Krishna.
sedang mengajarkan kepada Indra. Tapi di sisi lain, ya, karena semua penduduk Brindawan, semua sapi-sapi orang tua dan semua ingin bersama Krishna. Dan setiap hari ditinggalkan oleh Krishna ketika pergi mengembalakan sapi-sapi, anak sapi dan sebagainya, mereka sangat merindukan Krishna. Dan mereka ingin bersama-sama. Karena itu Krishna menyusun lila itu supaya Krishna ataupun semua penduduk Brindawan, sapi-sapi, anak sapi, semua binatang bisa bersama Krishna di dalam satu minggu ya. 7 hari 7 malam itu hanya memandangi Krishna, hanya melihat Krishna, bagaimana Krishna mengatakan kebenaran. Jadi berbagai lila yang dilakukan oleh Krishna di Brindawan hanya untuk menyenangkan, membahagiakan para penyembahnya. Dan beliau juga menikmati hubungan itu. Karena beliau juga personal Tuhan Yang Maha Esa, ingin dicintai, dan ingin mencintai dan ingin dicintai. Ya. Beliau menikmati 4 jenis hubungan secara sempurna, bahkan 5 jenis hubungan secara sempurna, dari pohon-pohon, burung-burung, bunga-bunga dan sebagainya. Mereka juga berreciprocate, menjalin hubungan bersama Krishna. Ketika Krishna bersama Balaram, teman-temannya lewat hutan-hutan mengembalkan sapi, dahan-dahan pohon merunduk, ya, lebah-lebah mengguyurkan madu dan sebagainya. Itu mereka bersujud kepada Krishna, memberikan segala fasilitas kepada Krishna untuk bermain dan untuk memuaskan Krishna. Burung-burung, ya, semua penduduk Brindawan itu, baik binatang, pohon dan sebagainya, itu sadar sebenarnya akan Krishna. Bahkan sapi-sapi juga merindukan, ingin menyusui Krishna, karena itu Krishna menjadi anak sapi. Ya, itu ada dalam Brahma Mohana Lila ketika Brahma menyembunyikan anak-anak sapi dan teman-teman Krishna. Dan seperti itu. Jadi siapa yang bisa melakukan kegiatan seperti itu kecuali Krishna? Kan? Nah, kenapa dia melakukan semua lila itu? Agar semua lila itu dicatat dalam Bhagavatam sehingga kita bisa membacanya, bisa menikmatinya sekarang. Para Sadhu Guru Vaishnava menjelaskannya kepada kita untuk kita menjadikan ini sebagai ingatan kita. Karena hanya dengan mendengarkan Krishna kata, mendengarkan uraian tentang Krishna, kesadaran kita disucikan, hati kita disucikan. Ya. Dan akhirnya kalau hati dan pikiran kita sudah disucikan, tidak ada lagi sedikit pun ya cacat celah di dalam hati kita, maka Krishna akan bersemayam dalam hati kita. Seperti itu. Ya. Oke, Terima kasih. Ya. Saya mempunyai satu pertanyaan dan mungkin luar dari topik ini. Ya. Jadi pertanyaan saya bahwa tentang apakah ada satu lila Krishna sampai bernama Bangke Bihari. Ya, kenapa Krishna bisa bernama Bangke Bihari? Ya. Dan apa artinya Bangke Ya. Bihari? What is the real meaning Bangki? Saya mendengar lagunya, ada Ya. lagu saya dengar. Ya. What is the meaning of Bangki? Iya, Bangki Bihari itu artinya Bangki, ya. Bihari itu artinya yang Krishna yang bertekuk 3 itu artinya Bangki Bihari. Ya. Kalau di Bali Bangke itu banyak kan? Jangan disamakan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Bali. Iya. Ya. Itu memang ada tempel Bangki Bihari di Brindawan. Ya. Dan di sana ada satu lila yang menarik yang kebetulan Prabu bertanya akan saya ceritakan secara ringkas. Jadi sebenarnya ada orang Muslim, ya. Ini pada zamannya ini cerita yang sesungguhnya. Karena saya diceritakan oleh Guru Maharaj dan juga saya mendengar dari sumber yang lain juga. Jadi dia ini tinggal di sebuah desa, tapi dia ingin mengabdikan dirinya, bercita-cita untuk mengabdi kepada orang yang terhebat begitu. Karena dia mendengar
kalau kita melakukan pelayanan kepada yang paling hebat atau yang maha kuasa seperti itu, akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan sebagainya. Karena itu mereka orang ini dari melayani kepala kampungnya seperti itu, dia tanpa minta bayaran apapun dan sebagainya. Akhirnya dia kepala kampungnya puas dan tidak, kemudian dia disarankan untuk mengabdi kepada yang lebih tinggi. Anggaplah pokoknya dari melayani perbekal atau kepala desa, kemudian melayani camat, melayani bupati, melayani gubernur, sampai melayani presiden, begitu. Begitu pula orang ini melayani kepala kampungnya sampai pada bertemu dengan Raja Akbar kalau tidak salah waktu itu. Dan setelah melakukan pelayanan dengan baik pada Raja Akbar, dia menawarkan, apa yang dapat saya berikan pada kamu? Kamu melakukan pelayanan begitu tulus dan tanpa pernah minta bayaran apapun. Saya hanya ingin mencapai kesempurnaan, karena saya mendapatkan informasi bahwa hanya dengan melayani orang yang paling tinggi, saya akan mencapai kesempurnaan itu. Akhirnya Raja Muslim itu mengatakan, kamu pergilah ke Brindawan dan lakukan pelayanan pada Bangki Bihari. Akhirnya dia datang kepada Bangki Bihari, ya. Dan akhirnya dia diberikan pelayanan sebagai satpam, ya. Dan dia dengan setia dia melakukan pelayanan itu, menjaga. Dan malam-malamnya Arca Bangki Bihari keluar dari altar, ya, dan menuju ke Nidwana. Nidwana adalah tempat rahasia pertemuan antara Srimati Radharani dengan Sri Krishna di sana. Ya, dan Bangki Bihari ini Arca ini kan Arca itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri, dan memakai perhiasan alangkar, anting-anting mahkota dan sebagainya. Karena beliau lari cepat-cepat itu semua perhiasan itu jatuh dan diambil oleh satpam ini, ya, dibawa, disimpan begitu. Kemudian sampai di Nidwana, dia Krishna menyuruh, kamu jaga di luar, nanti saya balik kamu hantar lagi begitu. Ya, dia taat gitu, dia mengikutinya, ya. Dan keesokan harinya dilihat Arca itu, ya, tidak ada lagi alangkar dan sebagainya. Kemudian para pujarinya heran, kemana? Perhiasannya yang kami kenakan tadi malam begitu. Dan kemudian ditanya satpam ini, apa kamu lihat siapa yang mengambil perhiasan Krishna? Oh, Krishna tadi malam dia keluar pergi ke suatu tempat, saya mengantarnya, dan selama perjalanan semua perhiasan beliau ini berceceran di jalan ini saya bawa begitu, ya. Dan itu yang dilakukan pelayanan itu, dan akhirnya orang itu walaupun dia sebenarnya orang itu, tapi dia mencapai kesempurnaan karena melayani Bangki Bihari, ya. Dan kalau kita datang ke Bangki Bihari hanya dapat sekejap-sekejap saja, karena orang ramai, ada mempersembahkan sesuatu, kita mempersembahkan ditutup kodan sebenarnya tak lagi gitu, ya. Nah itu cerita tentang Bangki Bihari, ya. Jaya Radha Bangki Bihari Radha Bangki Bihari Radha. Jadi ada banyak sekali arca-arca Radha Krishna di Brindawan dengan nama yang berbeda-beda, yang di arca itu di-establish ataupun diinstal oleh acarya-acarya yang berbeda-beda, ya. Seperti Radha Madan Mohan itu adalah Laksanasan Goswami, Radha Govinda diinstal oleh Rupa Goswami, ya. Kemudian Radha Damodar oleh Seladio Goswami, ya. Kemudian Radha Raman oleh Gopal Bhatta Goswami, seperti itu, ya. Bangki Bihari Haridas. Iya, Bangki Bihari oleh Haridas, ya. Seperti itu. Radha Gopinath baik Madhu Pandit. Madhu Pandit, ya. Okay, ampun. Yeah. So we have end here and can continue with the kirtan. Yeah.
Jai Srila Prabhupada ki jai ki jai Guru Gita Mahaprabhu ki jai Jai Gaur Premanande Haribo. और ग्लोरियस